Ketika unta itu menangis, pelajaran lembut dari makhluk tak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu siang yang sunyi di pelataran kota Madinah, seekor unta terlihat mengalirkan air mata. Tubuhnya gemetar, matanya sembab, dan nafasnya tak beraturan. Ia bukan terluka secara fisik, tapi batinnya terguncang. Tangis itu bukan isapan jempol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya dengan penuh iba, lalu bersabda kepada pemilik unta itu agar memperlakukannya dengan baik. Itulah momen yang membekas di hati para sahabat. Sebuah pelajaran agung, bahwa binatang pun punya rasa, dan Islam mengajarkan kita untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, bahkan saat ia hendak disembelih. Tangis unta dan kelembutan Nabi Rasulullah bukan hanya pemimpin manusia, beliau juga pembela makhluk yang tak bisa bersuara. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihaddis shifar wa an tuwara 'anil bahaim." Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau dengan baik, namun tidak diperlihatkan kepada hewan sembelihan. Bayangkan, seekor kambing, sapi, atau unta berdiri di hadapan pisau tajam yang berkilat. Ia mungkin tidak bisa berbicara, tapi ia mengerti, ia melihat, ia merasa takut, dan Rasulullah mengajarkan kita untuk menyembelihnya dengan cara yang paling lembut, tanpa menampakkan alat penyembelih dan tanpa memperlihatkan hewan lain yang sedang disembelih. Petunjuk ulama. Kelembutan adalah kewajiban Imam An-Nawawi, seorang ulama besar yang dihormati di berbagai penjuru dunia Islam, menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, "Wa yastahibbu an la yahaddis sakin bihadrat adh-dhabiha, wa an la yudhbih wahidatan bihadrat ukhra, wa la yujurha ila mudhbaha." Dianjurkan agar pisau tidak diasah di hadapan hewan sembelihan, tidak menyembelih satu hewan di depan hewan lainnya, dan tidak menyeret hewan ke tempat penyembelihannya di depan yang lain. Ini bukan hanya petunjuk teknis. Ini adalah refleksi dari rahmah, kasih sayang, yang menjadi inti ajaran Islam. Islam, agama yang menyayangi segala makhluk. Agama ini bukan sekadar mengatur ibadah vertikal antara manusia dan Tuhan. Islam mengatur bagaimana cara tidur, cara makan, bahkan cara memperlakukan hewan yang hendak disembelih. Karena dalam Islam, setiap tindakan adalah bentuk ibadah, dan ibadah tak pernah lepas dari cinta. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, refleksi untuk zaman ini. Di zaman di mana manusia kerap mengeraskan hati, pelajaran dari seekor unta yang menangis justru hadir sebagai cermin. Bila hewan pun bisa merasa takut, mengapa kita masih menyakiti dengan enteng? Kiai Haji Quraisy Shihab pernah menulis, perilaku terhadap hewan mencerminkan kedalaman spiritual seseorang. Bila hatimu lembut kepada makhluk yang lemah, niscaya kau lebih lembut kepada sesama manusia. Gus Mus juga mengingatkan, orang yang tidak bisa menyayangi binatang belum tentu mampu menyayangi manusia. Kasih sayang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kesimpulan, belajar dari tangis makhluk lemah seekor unta menangis. Dan dari tangis itulah, Rasulullah mengajarkan kita satu hal penting. Kemanusiaan bukan hanya soal hubungan antar manusia, tapi juga bagaimana kita memperlakukan yang lemah, bahkan yang tak bisa bersuara. Maka saat hari raya kurban tiba, atau kapanpun kita memperlakukan hewan, mari hadirkan hati. Jangan asah pisau di hadapannya. Jangan seret ia di depan teman-temannya. Jangan sembelih ia dalam suasana teror. Sembelihlah dengan cinta, karena Allah mencintai hambanya yang lembut. Doa penutup. Allahumma ij'alna min ibadika ar-rahma, wa hab lana qalban raqiqa, wa nafsan latifatan, wa amalan yahmilu rahmataka fi kulli halin. Amin. Jadikan kami hamba-hambamu yang penuh kasih sayang, lembut hati, dan selalu mengamalkan rahmat dalam setiap langkah kami. Amin.